Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaila Laras Prita Yuniar dengan NIM 21064110087 dari kelas 4C. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah statistika tentang uji komparasi dua sampel. Soal yang pertama, seorang guru akan menguji efektivitas penggunaan kartu bergambar terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris. Kelompok 1 disebut kelompok kontrol dan kelompok 2 disebut dengan kelompok eksperimen. Kedua kelompok ditempatkan pada ruangan dengan fasilitas yang sama dan akan mendapatkan tugas yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Bedanya, pada kelompok eksperimen selama menghafal dibantu dengan kartu bergambar, sementara kelompok kontrol tidak. Berikut data banyak istilah IPA yang dapat dihafal oleh masing-masing subjek. Di sini ada data dari kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Dengan taraf kepercayaan 95%, ujilah apakah ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok tersebut. P diisi dengan digit kedua dari NIM dan Q diisi dengan digit terakhir NIM. Di sini parameter yang diuji adalah rata-rata. Di sini ada H0 dan H1. H0 itu sama seperti hipotesis pertama, itu tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal antara dua kelompok tersebut. Sedangkan H1-nya atau hipotesis kedua itu ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal antara dua kelompok tersebut. Taraf kepercayaannya tadi 95%, yang artinya taraf signifikannya atau alfanya itu 0,05. Di sini kita menggunakan uji T berpasangan. Sebelum kita menggunakan uji T berpasangan, kita harus mengetahui data kita itu homogen atau tidak homogen, yaitu dengan cara kita mencari nilai F-nya. Di sini kan kita memerlukan nilai F, jadi kita cari nilai F-nya. Di sini saya sudah buat tabel. Di sini ada perintah P diisi dengan digit kedua akhir NIM. NIM saya kedua ini angka kedua di akhir NIM itu 8. Jadi P saya isi dengan angka 8, sedangkan Q diisi dengan digit terakhir. Digit terakhir saya 7. Berarti di sini saya tulis 7. Untuk mencari nilai F, kita harus mengetahui varians terbesar dan varians terkecil. Yaitu kita mencari varians kontrol terlebih dahulu dengan cara sama dengan var. Ini ada var S, kita klik 2 kali, kita tarik sampai angka 6, tutup kurung, enter. Sama seperti sebelumnya, untuk varians eksperimen sama dengan var S, klik 2 kali, kita tarik, tutup kurung, enter. Nah, di sini kita sudah mengetahui varians dari kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Setelah itu kita mencari data nilai F-nya. Kita mencari nilai F dengan cara kita ke data. Karena di sini sudah ada data analisis, ya langsung aja klik data analisis. Setelah itu kita pilih F test to sample for variance. Kita klik OK. Nah, di sini kan ada variabel 1 dan variabel 2. Kita lihat aturan yang ada, ya. Di sini itu variabel 1 adalah pembilang. Kita lihat pembilang itu kan pada pecahan ada di bagian atas. Kita lihat pembilangnya, pembilang itu varians terbesar. Di sini varians terbesar itu ada di kelompok eksperimen, karena kelompok eksperimen itu nilainya 2,25, sedangkan varians kelompok kontrol itu 2,24. Jadi variabelnya itu ada varians terbesar untuk variabel 1 itu di kelompok eksperimen. Jadi kita tarik dari kelompok eksperimen
Jangan lupa kita tariknya itu dari tulisan eksperimen. Terus untuk variabel 2 itu kan penyebut itu di bagian bawah pecahan. Varians terkecilnya itu ada di kelompok kontrol, berarti kita tarik dari kelompok kontrol. Jangan lupa ikutin kata kontrolnya. Lalu kita labels. Tujuan labels ini agar nantinya data yang diperoleh itu terdapat label kontrol dan eksperimen. Kita ke output range, kita klik, kita letakkan di sini, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul datanya. Kita highlight dulu ya. Setelah itu kita baru bisa melakukan uji F-nya, menguji kriteria homogenitas dengan cara kita lihat F-nya. Di sini yang pertama cara yang pertama yaitu melihat F-nya, yang kedua kita melihat p-value-nya. Yang pertama kita lihat F-nya dulu. Ini nilai F, ini nilai F tabel. Ini nilai F-nya, ini nilai F tabel. Kita lihat F-nya 1,061, sedangkan F tabelnya 2,533. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa F itu kurang dari F tabel. Maka kita lihat di sini, ketika F kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Maka H0 diterima. Maka H0 diterima. Ketika H0 diterima, artinya ragam populasi 1 dan 2 itu homogen. Berarti ini bersifat homogen. Data kita bersifat homogen. Setelah itu kita bisa juga dengan cara melihat p-value-nya. Di sini p-value-nya itu kan ini ya. Kita kasih warna biru. P-value di sini kita bandingkan dengan alfanya. Di sini kita lihat p-value-nya itu 0,50. Sedangkan alfanya itu ini. Alfanya 0,05. Jadi kita dapat mengetahui bahwa P itu lebih besar dari alfa. Saat P lebih besar dari alfa, maka kita lihat saat P lebih besar dari alfa di sini itu, maka terima H0. Maka terima H0. Saat menerima H0 berarti data itu bersifat homogenitas. Homogen. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa data kita itu bersifat homogenitas. Baru setelah itu kita dapat melakukan uji T. Uji T di sini kita dapat menggunakan cara seperti tadi. Kita klik data, lalu ke data analisis, kita cari t-test to sample assuming equal variance. Kenapa pakai yang equal? Kenapa bukan yang unequal? Kenapa pakai yang equal? Karena kita itu datanya tadi homogen.
Sama seperti tadi, variabel 1 tadi itu kelompok eksperimen, variabel 2 itu kelompok kontrol. Jangan lupa klik labelsnya, output range-nya kita letakkan di bawahnya, klik OK. Kalau sudah seperti ini, kita dapat mengetahui nilai T hitung dan T tabelnya. Kita lihat di sini ini T hitung, sedangkan ini T tabel. Kita pakai yang tutel karena di sini kita uji dua pihak, jadi kita pakai yang tutel. Di sini nilai T hitungnya itu 2,3, sedangkan T tabelnya itu 2,0. Jadi dapat diketahui bahwa T hitung itu lebih besar dari T tabel. Maka kita lihat di sini, T hitung yang lebih besar dari tabel itu menerima H0 atau menolak H0. Nah, di sini T hitung lebih besar dari T tabel, maka tolak H0, terima H1. Selain kita melihat nilai T-nya, kita juga dapat melihat p-value-nya, yaitu kita menggunakan p-value yang tutel karena kita menggunakan uji dua pihak. Kita lihat nilai P dan nilai alfanya. P nya 0,02, sedangkan alfa tadi 0,05. Jadi kita dapat mengetahui bahwa P itu lebih kecil dari alfanya. Saat P lebih kecil dari alfa, maka kita lihat di sini, maka tolak H0 terima H1, tolak H0 terima H1. Dari uji T ini kita dapat mengetahui bahwa dapat kesimpulan kita terima H1, kita nolak H0. Kita lihat di sini H1-nya itu ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal antara kedua kelompok tersebut. Jadi ini kesimpulannya ini ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal antara dua kelompok, yaitu antara kelompok yang dibantu dengan gambar dan kelompok yang tidak dibantu dengan gambar. Itu ada perbedaan. Kita lanjut ke soal nomor 2. Itu suatu pelatihan dilakukan untuk meningkatkan minat belajar siswa SMP A Bangkalan untuk menguji keefektifan pelatihan tersebut. 18 peserta pelatihan diberikan pretest sebelum pelatihan dan post-test setelah pelatihan. Data hasil pretest dan post-test sebagaimana tertera pada tabel berikut. Di sini ada hasil pretest dan post-test. Apakah terdapat perbedaan rata-rata minat belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan? Taraf signifikannya 5%. A diisi dengan A diisi dengan digit kedua akhir NIM, dan B itu diisi dengan digit terakhir NIM. Parameter yang diuji adalah rata-rata. H0 tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa sebelum dan sesudah, sedangkan H1-nya itu ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Taraf signifikannya 5%, artinya alfanya 0,05. Terus kita menggunakan uji T berpasangan. Nah, di sini kan ada aturan A diisi dengan digit kedua akhir NIM. A diisi dengan, berarti ini kita isi 8, sedangkan B digit terakhir ini 7. Baru kita bisa
kita ke data lagi, ke data analisis. Setelah itu kita ke Pirate. Sudah, kita letakin di sini. Kita klik OK. Nah, baru bisa. Nah, dari sini kita baru bisa melakukan uji T. Kita lihat di sini kita ada T hitung dan ada T tabel. Kita pakai yang tutir lagi. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa T hitung itu T hitung di sini min 5,27. Untuk T tabelnya itu 2,10. Ini sama dengan min 2. Jadi min 5 dengan min 2 itu kan lebih kecil ya. Jadi T hitung itu lebih kecil dari T tabel. Maka kita lihat di sini, ketika T hitung lebih kecil dari tabel, maka terima H0. Kita terima H0. Maka terima H0. Kita lihat lagi di sini. Kita melakukan uji P value-nya dengan alpha. Di sini P-nya itu 6,1 atau 0,006. 0,006, sedangkan alfanya 0,05. Dari situ kita ketahui bahwa P itu lebih besar dari alfanya, lebih besar dari alfa. Ketika P lebih besar dari alfa, maka kita lihat, ketika P lebih besar dari alfa, maka terima H. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa yang kita terima itu H0. Kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita lihat H0 tidak ada perbedaan. Jadi di sini kesimpulannya tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan. Kesimpulan yang kita dapatkan itu ini. Jadi seperti itu tugas mata kuliah uji komprehensi 2 sampel pada mata kuliah statistika dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.